Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Bapak Hasan Ritonga yang membudidayakan pepaya California. Jadi Pak Hasan sendiri nih, ini kan kita udah sangat jauh untuk berbincang masalah mengenai hama, mengenai cara pengolahan lahan. Jadi saya ingin tahu, jadi Pak Hasan sendiri interval produksi Bapak sendiri itu bagaimana? Kalau untuk produksi dari 7 bulan pemanenan pertama, di umur 7 bulan pemanen, di situ kita ada pemanen pertama. Di situ kita sangat aktif untuk pemanenan. Kita boleh kita katakan seminggu 2 kali, Pak. Satu minggu 2 kali itu. Berarti dalam seminggu ataupun 2 minggu sekali itu Bapak bisa memproduksi sekitar berapa ton atau berapa kilo? Kalau untuk dengan luas 32 rantai seperti ini, dengan banyaknya 2.200 batang, kita bisa pemanenan 1 ton per hari. 1 ton dalam seminggu. 1 ton dalam per sekali panen. Per sekali panen itu intervalnya berapa hari? Kalau seminggu kita ada 2 kali pemanenan. 2 kali pemanenan. Jadi kalau 1 bulan kita ada 8 kali pemanenan. Bisa kita mencapai, kalau satu kali pemanenan 1 ton, berarti kita kalau dalam 1 bulan kita bisa dapat 8 ton. 8 ton untuk dalam jangkau 1 bulan. Iya. Berarti kalau untuk itu Bapak sendiri pemasaran itu bagaimana? Apakah Bapak pasarkan untuk di daerah ini atau keluar daerah? Dalam produksi yang sangat terbilang cukup banyak, karena Bapak bilang tadi ada sekitar 8 ton kurang lebih. Jadi untuk Bapak pemasarannya itu ke daerah, untuk daerah ini saja ataukah keluar daerah? Kalau untuk 8 ton produksi kita dari sewaktu bulan pertama kita pemanenan, kita. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Dari sewaktu bulan pertama kita pemanenan, kita belum bisa keluar karena untuk pasar-pasar tradisional yang ada di tempat kita ini aja belum mencukupi, belum bisa kita untuk mensuplai barang kepada mereka. So jadi bahan kita masih kurang. Berarti untuk pemasaran di daerah Bapak ini itu sangat kurang minim untuk mengkirim barang keluar daerah, tidak bisa gitu Pak Hasan. Iya. Jadi kalau ini Pak Hasan, ini kalau untuk mengetahui harga per kilo itu berapa Pak Hasan ya? Kalau harga per kilo yang paling terendah untuk kawasan kita sekarang ini di daerah kita 3.500 sampai ke 4.000, dan paling tinggi 4.500. Nah, dan paling rendah 3.500. Oke, baik. Berarti Pak Hasan ini kalau kita hitung-hitung perkaliannya, kita buat harganya, kita apakan dengan harga rata-rata 4.000. Berarti kalau dikali dengan 8 ton per bulan itu ya sangat terlalu banyak juga ya Pak Hasan. Alhamdulillah, kalau untuk di saat kami pemanen pertama
dan 6 bulan seterusnya kita sangat alhamdulillah, karena kita rata-ratanya dapat 8 ton, tapi di situ bisa juga kita nanti mendapat 9 ton, bisa juga kami pernah juga di puncak-puncaknya dapat 10 ton. 10 ton. Iya, 10 ton dengan harga 4.000 dan 3.500. Jadi per bulannya pendapatan kami bisa 35 juta, juga pernah 25 juta, dan pernah puncak sekali kita dapat 42 juta per bulan. Wow, Sohib Agro, ternyata Bapak Hasan ini sudah pernah mencapai di angka 42 juta dalam 1 bulan. Itu termasuk besar juga Pak Hasan ya? Alhamdulillah. Tetapi itu bukan 1 tahun berderet terus kita mendapat penghasilan tersebut. Itu hanya masa aktifnya 5 bulan sampai ke 6 bulan. Berarti dalam 5 bulan ataupun sampai dengan 6 bulan tadi, Pak Hasan bisa menghasilkan produksi dalam 6 bulan tadi itu sekitaran 10 ton dalam 1 bulannya 10 ton Pak Hasan ya? 10 ton, 8 ton sampai ke 10 ton. Dalam penghasilan per bulan itu sebenarnya dia tidak 10 ton, bukan. Sekarang kita dapat 6 ton, kita dapat 8 ton, juga kita pernah dapat 9 ton. Cuma yang paling puncak sekali kita pernah dapat 10 ton. 10 ton dalam 1 bulan tadi. 1 bulan ya. Oke. Jadi Pak Hasan sendiri, Bapak Hasan sendiri mempunyai berapa anggota untuk mengelola pembudidayaan pepaya California ini Pak Hasan? Kalau untuk luas 32 rantai ini kita ada 2 anggota untuk mengelola, yaitu seperti pemanenan, penyemprotan, ya segala kerjaan lah. Kita ada 2 anggota. 2 anggota. Untuk jadi setiap anggota itu memang udah ditetapkan pembagian pekerjaan gitu Pak Hasan ya? Iya. Oke. Berarti Pak Hasan sendiri ini kalau kita ngomong-ngomong masalah pemasaran, apakah Bapak pernah memasukkan atau menolak mensuplai barang itu seperti memasukkan ke swalayan atau ke grosir-grosir terbesar? Itu bagaimana? Apakah ada konsumen langsung yang mengambil ke kebun Bapak tersebut? Kalau untuk dengan harga 3.500 dan 4.000, mereka yang menjemput, penanggula itu yang menjemput ke ladang kita. Dan juga kita pernah mengirim ke swalayan, itu kita kirim langsung, itu pernah di angka 5.000, itu kita kirim di swalayan di Rantau Prapat. Berarti pada masa itu berarti Pak Hasan sendiri pernah memasukkan atau mensuplai ya? Jadi Pak Hasan sendiri ketika masa produksi panen Pak Hasan itu meluap, apakah ada benturan mengenai barang yang dari luar tersebut dalam untuk konsumen tetap Pak Hasan? Kalau itu memang selalu kita rasakan Pak, di setiap musim pemanenan. Barang dari luar itu selalu masuk ke pasar-pasar tradisional yang di tempat kita. Tetapi untuk mengantisipasinya, kita ikut aja harga mereka. Harga mereka itu pun tidak pecah dari 3.500 sampai ke 4.000, karena mereka kan mengirim kemari melalui dengan transportasi, yaitu ongkos. Kita kan, kebun kita ini boleh kita katakan di areal ya di tempat kita untuk menjual tidak terlalu jauh ke pajak-pajak atau grosir-grosir kan itu Pak. Jadi Pak Hasan ini untuk mengantar barang tadi itu sekali mengangkut itu ada sekitar berapa ton? Kalau sekali kita antar bervariasi Pak. Kadang-kadang kita antar 500 sesuai dengan permintaan konsumen. Kadang kita antar 800. Kadang-kadang kita pernah juga antar 1 ton setengah. Jumlah rata-rata yang biasa Bapak Hasan sendiri untuk mengantar ke konsumen itu biasanya berapa? Tembus di 1 ton atau 500 atau bagaimana? Rata-rata 1 ton Pak. Rata-rata 1 ton untuk sekali pengantaran. Iya. Oke. Jadi Pak Hasan,
ini kita udah berbincang masalah pemasaran tadi nih. Jadi Pak Hasan sendiri, apakah modal awal sampai sekarang itu memang sudah terbilang kembali gitu? Ya, untuk kalau penanaman pepaya ini alhamdulillah sudah, Pak. Dari modal awal kita penanaman dengan hasil yang kita dapat dari pepaya ini sudah kita, modal pertama itu sudah balik. Sudah kembali. Pak Hasan sendiri berapa pendapatan rata-rata yang Bapak hasilkan per tahunnya? Rata-rata per tahunnya untuk 32 rantai ini kita dapat 130 per tahun sampai ke 135 gitu Per tahunnya? per tahunnya. Sangat lumayan Pak Hasan. Iya. Ya. Tetapi itu dari tahun pertama dan tahun kedua. Di tahun ketiga dia memang itu menurun, karena di tahun ketiga pokok kan udah terlalu tua. Di situ buah tidak begitu steril lagi ya, normal. Ya, seperti penanaman pertama. Sohib Agro, mungkin sekian perbincangan saya dengan Bapak Hasan Ritonga. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.